Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita diberikan kesempatan untuk berjumpa melanjutkan dari kajian kita, yaitu kajian tentang i'tiqad ataupun mengenal dari zat Allah dengan sebenar-benarnya, meletakkan suatu hal yang mana sesuai dengan adabnya. Sebagaimana di kehidupan kita ini, kita ketahui bahwasanya kita memiliki yaitu namanya batasan adab dan lainnya, tentunya kepada zat yang maha agung, zat yang maha segala-galanya. Kita pun memiliki adabnya. Sebelum kita memulai lebih mendalam lagi tentang kajian kita ini, mari kita meminta keberkahan ataupun meminta manfaat yang begitu banyak melalui surat Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, jadi ini kita perlu mengenal terlebih dahulu apa dari kepentingan dari kita mengkaji tentang mengenal zat Allah dengan meletakkan suatu hal tersebut pas kepada zat yang maha agungnya, yaitu Allah. Sebagaimana dahulu sejarah telah menceritakan sekelumit tentang dari peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya, yang mana tentunya sahabat-sahabat mereka memiliki majelis-majelis ilmu bersama dengan Rasulullah SAW, dan sahabat-sahabat yang senantiasa berdekatan kepada Rasulullah SAW, namun mereka tidaklah memiliki kefahaman yang salah ketika saat itu, dikarenakan mereka sudah memahami apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Namun berjalannya masa ke masa, telah terjadinya perkembangan, yaitu umat Islam sangat berkembang saat itu di segala penjuru dunia, banyak yang memeluk Islam, namun kefahaman tentang i'tiqad ataupun tauhid kepada Allah tentunya banyak sekali yang berusaha merusak dari kefahaman yang benar kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak penjelasan yang mana tentunya menyatakan zat Allah pada tempat, ada tempatnya ataupun yang lainnya. Tentunya itu suatu hal yang tidak layak dimiliki oleh zat yang maha agung, karena ia adalah maha segala-galanya dan sudah ada sebelum dari kalimat ada. Sebelum ada kalimat ada saja Rasulullah Allah Azza wa Jalla sudah ada. Tentunya Allah tidak membutuhkan namanya suatu tempat, karena yang bersifat memiliki tempat itu adalah suatu hal yang lemah. Sebagaimana makhluk butuh tempat tinggal, tempat dan lain-lainnya. Adapun zat Allah tidak butuh dengan suatu hal tersebut. Dan masa, Allah tidak butuh dengan masa. Dan Allah menciptakan suatu hal yang berada di saat pada kita ini, ataupun yang tercipta di alam semesta ini hanya menunjukkan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sedikit pun membutuhkan dari hal ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan dan kebesaran. Namun kita sebagai makhluk tentunya memiliki suatu adab terhadap hal ini, dikarenakan di dalam setiap perkara saja kita diminta untuk mengenal dengan penuh adab. Kita kepada orang tua dan Rasulullah SAW tidaklah diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah
yang terletak di dalam hati kita, di kalbu kita. Tentunya adab kepada orang tua, ada tatanannya, adab kepada guru, adab kepada, dan Islam meletakkan ilmu adab ini. Bahkan di kala perang pun ada adab-adabnya. Bagaimana dengan yang memiliki adab? Maksudnya yang telah memberikan aturan adab. Tentu selayaknya kita lebih berhati-hati kepada Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Allah, yang Maha Besar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dicatatkan, yang mafhumnya, saya pernah bertemu dengan hadis ini, yang mana yang mafhumnya bahwasanya nanti akan banyak sekali orang-orang yang berbicara tauhid akan dilemparkan ke dalam neraka. Tentunya jika saya memahami secara kefahaman saya saja, saya akan menyatakan saya akan takut untuk berbicara dengan hal yang menyangkut kepada Zatnya yang Maha Agung, yaitu Allah. Namun perlu kita pahami bahwasanya yang dipahami di sini, banyaknya orang tidak meletakkan Allah pada suatu hal yang lebih mulia ataupun yang membesarkan Allah yang Maha segala-galanya, sehingga menyebabkan seseorang itu dia jatuh suatu hal tasbih atau penyerupaan kepada Zat Allah, kepada makhluk, dan tidaklah layak ataupun tidaklah pantas bagi Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di dalam Alkitab yang akan kita kaji ini akan diberikan suatu dasar dalil ayat-ayat Quran yang mana ini berupa bait-bait untuk memudahkan kita, yaitu bait ini di dalam pesantren namanya kitab Aqidatul Awam. Tentu di sini akan dijabarkan mengenai dari hadis-hadis, ayat-ayat yang mendukung. Tentunya yang lebih banyaknya adalah ayat-ayat Al-Quran yang mendukung dari bait-bait menjelaskan tentang i'tiqad ataupun meyakini dari Zatnya Allah itu sendiri. Alhamdulillah, semoga apa yang saya bawa saat ini untuk pembukaan bisa memberikan kita kefahaman ataupun memahami, yang mana kita akan meneruskan kajian kita secara bertahap-tahap mengenal dari Zatnya yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang kita fahami sesuai dengan yang diharapkan, meletakkan Zat Allah kepada suatu hal yang lebih pantas kepada Zat yang Maha Agung, yang mana banyaknya orang-orang saat ini tidak mau lagi mentakwili suatu ayat yang mana tentunya Zat Allah sendirilah yang lebih mengetahui tentang ayat tersebut. Namun dengan kehati-hatian, pentingnya kita ini berhati-hati pada Zat Allah, yang mana banyak sekali menceritakan Allah genggam, dijelaskan seperti selayaknya, itu tidak pantas bagi Allah, karena Allah adalah Zat yang Maha segala-galanya. Dan sebagaimana penjelasan dari guru saya almarhum Syekh Uzairun Taifur Abdillah rahmatullah alaih, semoga Allah merahmati beliau, bahwasanya ayat Al-Quran satu ayat kepada ayat yang lain tentunya tidak ada pertentangan di dalam ayat satunya, ayat lainnya. Begitu juga dengan hadis. Hadis tidak akan ada pertentangan dengan suatu ayat Al-Quran, dan ayat Quran tidak akan bertentangan dengan hadis maupun hadis qudsi. Jika ada pertentangan, tentunya itu adalah pertentangan yang salah di akal kita maupun cara kita melihatnya, cara kita memahaminya, karena kita tidak meletakkan ilmu adab di depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya kemanapun kalian share. Kemudian jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video saya selanjutnya, dan dukung channel saya dengan like. Semoga video saya berikutnya akan lebih bermanfaat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.